Halo, udah kelihatan slide-nya belum? Udah, Pak. Udah. Ya, Pak. Nah, kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita sekarang masuk ke MK AMDAL pertemuan yang hari ini ya, yang ke-14 yaitu prinsip-prinsip penyusunan dokumen AMDAL. Nah, ini prinsip-prinsip penyusunan dokumen AMDAL. Kita masuk materi ketiga yaitu ANDALnya. Tadi kan kerangka acuan AMDAL itu kan yang tahap awal ya, tahap awal yang kita susun. Kemudian kita kasih ke tim penyusunnya, nanti ada revisi atau apa, baru kita nyusun yang dokumen andalnya. Nah, kalau dokumen andalnya dia kayak gini, dia langsung sistematika. Tadi kan udah ada cara cari awal, kemudian dia ada kita kumpulkan ke tim tim amdalnya, kemudian setelah revisi yang kita dapat nih kita buat lagi ya revisiannya tuh. Jadi hampir sama kayak tadi pastinya kan, dia berikutnya harus ada ringkasan. Bab satunya pendahuluan, yaitu latar belakang, tujuan kegunaan proyeknya, peraturan perundang-undangan sama kayak tadi, landasan kebijakan pengelolaan lingkungan. Oh, ini tambahin nih landasan kebijakan pengelolaan lingkungan. Kalau tadi itu tambah kayak peraturan daerah ya. Oh, ini mungkin bisa juga tambah peraturan daerah, tambah juga isu pokok dikaitkan dengan keandal. Tujuan studi, maksudnya uraian tujuan sama kegunaan studi AMDAL nih, kegunaan laporan AMDAL ini dibuat untuk apa sih? Kemudian bab 2 nih, ruang lingkup studi, misalnya dampak besar dan penting yang ditelaah, rencana usaha potensi menimbulkan dampak. Nah, di bab 2 ini jelasin ya, rencana usahanya seperti apa, kemudian yang potensi dampak terhadap daerah itu seperti apa, itu dibahas di awal. Kemudian lingkungan yang potensi kena dampak, jelaskan juga lingkungan mana aja yang kena sih. Oh, mungkin di sekitar perairan ataupun di sekitar 100 meter lah dari tempat usaha, ataupun 1 kilometer dari tempat usaha. Jadi ada area-areanya. Kemudian jenis kegiatan yang ada sekitar itu apa aja sih? Nah, kegiatan masyarakat atau kegiatan makhluk hidup. Masyarakat ada juga yang makhluk hidup ya, mungkin ya ternak ataupun usaha budidaya. Jadi kegiatan di situ apa aja? Apakah nanti mengganggu atau enggaknya, nggak dibahas dulu, cuma ditulis saja apa aja kegiatan itu, ada sawah kayak dagang atau apa kan. Kemudian yang 2.2 wilayah studi peta batas wilayah. Oh, sini harus buat gambaran petanya. Mungkin biar bisa dilihat kan. Oleh dari petani seberapa di mana sih posisinya nih, apakah di aliran sungai kah ataupun berada di lahan apa. Jadi kalau ada petanya bisa kita baca lah mana gambarannya kan. Lanjut. Lanjut macet lah. Waduh, macet nih. Ini mana? Sebentar ya. Aduh, macet. Aduh, kacau nih. Restart the program pula. Bentar ya. Inilah laptopnya apa yang mudah panas ya. Laptop kok mudah panas. Window close. Share screen lagi ya. Bentar ya. Restart sendiri dia. Oh, lama juga openingnya. Oh, udah. Ini apa nih? Close. Bentar, ini kok malah gangguan sih, masih buka. Slide kosong. Kalau kalian pernah presentasi pakai Zoom nggak? Atau ada tugas pakai Zoom nggak ada sama dosen lain? Pernah, Pak. Ada kendala-kendala kayak saya nih nggak? Makanya saya nggak berani main-main kali kalau di Zoom nih. Kalau bisa cepat ngomong, cepat beres sana. Belum selesai ngomong udah ada kendala. Kalian ada kendala atau aman-aman aja? Aman, Pak. Waduh, aman ya. Kirain banyak ada kendala. Coba mantap ya. Oke. Sebenarnya kalau laptopnya pas, enak ngomongnya, apa namanya, apa tuh,
nggak terburu-buru. Ini kan kayak buru-buru. Ada kelihatan slide-nya belum? Masih belum, Pak. Hah? Belum, Pak. Pak. Kayaknya lagi loading ya. Apa? Kita tunggu dulu. Kalau udah agak lama nggak muncul, nanti baru kita share ulang. Ini saya jelaskan yang ketiga, metode studi, yaitu metode pengumpulan dan analisis data. Nah, di bab 3 ini sama aja kayak kita lampirkan peta lokasi, ambil datanya lebih ke ini, tempat kita melakukan AMDAL tadi, di mana sih peta kita uji AMDAL nih, PT itu. Kemudian ada juga metode perkiraan dampak besar penting yang digunakan untuk memperkirakan besaran dampak. Nah, jadi situ kita analisis dampaknya seperti apa sih di tempat itu. Nah, kita ada banyak ya pastinya perkiraan bakal terjadi dampaknya, oh kayak gini, perkiraan dampaknya tuh kayak gitu. Di bab 3 ya dibahas tentang dampak. Kemudian ada penilaian dari para ahli, ini maksudnya nanti dibahas dari tim ahli itu penilaiannya kayak apa aja. Kemudian ada metode matriks dan bagan alir. Kalau metode matriks dan bagan alir ini ada di slide keberapa ya? Ke-9 atau ke-10. Nah, di situ dia ada penjelasan tentang tahapan-tahapannya, kemudian bagan alir yang harus solusinya tuh ada dalam bagan alir. Apabila terjadi ini, kita harus kayak gini. Semacam apa ya, kalau metrik bagan alir, kalian udah tahu, kalau metrik itu lebih kayak tabel itu, tabel ada di contreng. Pokoknya pernah saya jelasin di slide 10 atau 11 lah, atau 9, 10. Kemudian juga mode matematisnya tuh ya, apa namanya, teknik penyelesaian masalahnya menggunakan metode matematis. Apabila terjadi pencemaran air, kita harus kayak gini. Jadi ada semacam cara kerja untuk menyelesaikan permasalahan dengan model matematik. Ya, kebanyakan memang ada model matematik sih, yang masyarakat mungkin yang ada. Pun kalau yang ekonomi ada model matematisnya. Ini slide-nya muncul belum? Tadi lagi lambat, makanya saya nggak berani ambil kesimpulan, takut apa kan. Udah muncul slide-nya belum? Udah, Pak. Oh, udah ya, nge-lag ini pun Belum. dia dapat si Risti belum ya. Nanti muncul sendiri itu. Metode evaluasi dampak besar penting. Oh, yang ketiga itu metode evaluasi dampak besar. Jadi dampak yang bukan kecil sih, dampak biasa. Ini baru dampak besar atau dampak penting kayak seperti apa dia. Kalau dampak besar itu harus ada acuannya ke peraturan AMDAL lah, peraturan lingkungan hidup. Jadi kita harus sesuai baku mutu kementerian tersebut. Jadi harus sesuai standarnya. Jangan sampai misalkan standar kualitas air tuh mungkin PPT apa ya, part per million, densitasnya mungkin segini kalau yang air tuh, atau kecerahannya segini. Nggak bisa kita di bawah itu. Kita harus sesuai dengan Capman-nya, ya harus sesuai. Kemudian bab 4-nya rencana usaha atau kegiatan. Di sini ada identitas si pengusul ya, mungkin ya lebih ke identitas CV-nya, tim-timnya atau pimpinan-pimpinan utamanya, nggak semua karyawan juga masukin. Langsung tim penyusun. Nah, kemudian permakarsa, nama, alamat, instansi. Oh, ya ini yang pemimpinnya tuh dibuat aja nama, alamat, instansi, penanggung jawab. Jadi mungkin biar dicari alamatnya, atau nomor HP. Penyusun AMDAL juga dibuat juga, siapa-siapa aja. Mungkin kita pakai yang saya bilang tadi, pakai pihak ketiga atau pakai jasa, dibuat juga nama dan alamat konsultan. Nah, konsultan ini pihak ketiga, jadi dia pakai jasa orang buat. Pakai joki lah. Kemudian 42 itu tujuan rencana usaha dan kegiatan. Nah, ini lebih menjelaskan tujuan pembangunan PT itu untuk apa, maksud tujuan PT itu juga untuk apa. Kemudian kegunaan rencana usaha kegiatan, penentuan batas lahan yang digunakan oleh rencana usaha. Nah, sini dijelaskan sampai mana aja sih usaha itu, batas usaha kita sampai segini. Kadang pun tempat usahanya bukan di situ aja, tempat usaha di situ, tapi pembuangan air atau pembuangan limbahnya jauh, ataupun area jangkauan buangan limbah udaranya jauh. Jadi harus ada di situ digambarkan cakupan areanya. Lanjut sumber daya yang tersedia. Nah, di situ mereka pakai sumber daya apa aja situ? Pakai sumber daya air, energi itu ada energi hayati, maksudnya energi yang dari alam ya. Ada energi non hayati, kemudian sumber daya mineralnya apa juga yang dipakai kan. Tata letak usaha kegiatan yang dilengkapi dengan peta. Nah, situ tadi kan peta umum, peta lokasi pabrik itu terhadap peta daerah. Kalau yang ini peta ininya, peta tempat perusahaannya. Oh, di sini pintu masuknya, ini pintu keluarnya, ini juga kemudian di mana pipanya, pipa pembuangan atau apa. Jadi harus
jelas lah kayak blueprint bangunannya. Yang 4.4 keterkaitan proyek dengan kegiatan lain. Nah, jadi usaha kita ini menyangkut apa aja dengan kegiatan lain, pasti ada. Misalkan kita distributor pupuk, jadi kegiatan dengan kegiatan lain seperti apa, mungkin kita menetralkan bakteri pupuknya atau buang limbah pupuk di sekitar itu, ataupun ini ada kerjasama dengan masyarakat menyediakan komposnya mungkin atau apa, jadi dijelasin juga keterkaitan proyek dengan usaha lain sekitarnya. Kemudian bab 4 rona lingkungan. Rona lingkungan ini lebih kayak gambaran lingkungan awal. Nah, lingkungan fisik dan kimia tuh seperti apa sih awalnya daerah itu nanti dicari. Oh, kualitas fisikanya segini, iklim, kualitas udara, kebisingan, tipe iklim. Kemudian faktor kimianya juga mungkin nanti kadar oksigennya, kadar CO-nya, berapa banyak situ. Kemudian juga kualitas airnya kayak mana, apakah ada partikel kimianya seberapa banyak. Oh, sini belum banyak partikel kimianya, tiba-tiba nanti jadi. Itu untuk awalnya, nanti baru terakhir nanti awal-awal, oh udah ada peningkatan, partikel kimianya lebih banyak, ataupun lebih dikit, oh lebih dikit partikel kimianya, nggak sebanyak dulu lagi ya gitu. Kemudian ada fisiografi dan topografi struktur geologi jenis tanah keunikan. Nah, ini lebih ke bentuknya permukaan tanah situ, atau gambaran tanah lingkungan situlah. Awalnya mungkin di situ datar lah tanahnya, tiba-tiba nanti udah usaha tuh udah turun lah, ada mereng atau longsor, ataupun di situ banyak awalnya apa tuh tanahnya masih berlumpur, belum tercemar, nanti tiba-tiba udah tercemar tanahnya. Jadi itu udah lebih ke struktur permukaan daerahnya kayak mana. Kemudian rata-rata debit air itu ya pakai irigasi sih biasanya, ataupun di sungai. Kencang nggak airnya dulu, kualitas airnya kayak mana aja, sampai nanti udah debit air udah kurang. Debit air kurang tuh biasanya kalau airnya dikit ya debit airnya dikit, tapi kalau airnya banyak dia debit air yang mengalir dia lebih banyak lagi. Nanti diukur juga itu. Kemudian ada hidrooceanografi, pasang surut arus. Oh, ini lebih kalau misalkan dia di daerah pantai ya, dihitung hidrooceanografinya juga. Kayak mana nanti sedimentasinya, apakah situ ada terkandung limbah atau enggak kan. Kemudian ada ruang lahan tanah tata guna lahan. Ini misalkan kalau dia di pemukiman ya, kayak sawit atau apa, dia pasti di pemukiman sana, nggak perlu dia hitung hidrooceanografi kalau sawit. Tapi gitu juga yang perairan dia hitung hidrooceanografi, tapi nggak begitu hitung tata guna lahan karena dia di sekitar pantai, mungkin gitu. Ini kemudian ada biologi flora darat, air, tipe vegetasi, kerawanannya terhadap biologi ya. Nah, jenis vegetasi endemik yang dilindungi, di situ ada nggak biota-biota endemik yang dilindungi? Kalau ada ya mungkin nggak di situ lah, takut membahayakan hewan-hewan yang dilindungi di situ, mungkin tempat lain aja lah, jangan di situ. Kemudian fauna darat, air, kelimpahan dan keragaman fauna, penyebaran migrasi hewan. Oh, maksudnya itu di tempat usaha itu jangan sampai dia menghalangi migrasi ikan lah. Biasanya ada ikan tertentu dia migrasi, misalkan kayak ikan luar ya, ikan salmon dia dari laut nanti dia bertelur di daratan gitu. Juga ada ikan lain mungkin yang harus ke perairan mana gitu, dia mau migrasi untuk berkembang biak atau apa, jangan sampai menghalangi sistem itu, ataupun di situ tempat membesarkan anakan ikan, jadi situ nggak boleh buang limbah, ataupun kayak tempat peneluran penyu itu nggak boleh rame orang ya, jangan juga kita bangun PT di situ, gambarannya gitulah. Kemudian sosial demografi, jumlah penduduk. Nah, di sini kita lebih menggambarkan keadaan sosial di situ sih, pendidikan, agama, tenaga kerja, pertumbuhan penduduk. Jadi kita dilihat nanti di sini awalnya pertumbuhan penduduknya per tahun banyak, tapi semenjak ada PT itu udah dikit aja. Nah, mungkin ada pengaruhnya, jadi pertumbuhan penduduknya berkurang. Kemudian di sini lapangan kerjanya orang yang belum bekerja segini. Pas ada PT ini, oh udah banyak bekerja, mungkin ada kemajuan gitulah. Agama nggak dihitung kali sih, biarpun nanti pengaruh juga. Di sini awalnya agamanya Muslim, cuma tiba-tiba ada orang asing, nanti tiba-tiba ada orang udah berpindah agama atau apa kan, bisa dihitung juga. Pendidikan juga mungkin awalnya situ cuma tamatan SMA, dengan adanya PT itu udah banyak yang S1 gitu. Kemudian ekonomi pendapatan ini semacam kita ukur. Misalkan awalnya warga situ dia jualan nasi atau apa, pendapatannya segini dia per bulan, tapi semenjak ada PT itu meningkat kah, menurun kah? Oh, mungkin jualan nasi meningkat, tapi orang yang jualan
apa gitu menurun, nanti dianalisis. Makanya dari awal udah jelasin dalam penyusunan dokumen AMDAL tuh ada apa-apa aja usahanya orang-orang sini. Kemudian budaya, ada istiadat. Di situ budaya seperti apa sih? Oh, sini budayanya mungkin ya misal apa ya, kita sih nggak ada yang melanggar. Kalau di sebagian daerah kan kayak yang sapi itu ya, kita kalau ambil kotoran mungkin ambil kotoran sapi, sementara sapi itu disembah sama mereka, bukan sembah sih, hewan yang dilindungi atau apa, atau jadi nggak boleh ambil pupuk dari sapi, mungkin harus pupuk kerbau. Gitu juga yang ada istiadat, oh nggak boleh lah sini orang kerjanya orang non muslim, kalau bisa muslim. Nah jadi jadi acuan juga kita cari tenaga kerja yang muslim, ataupun nggak mau dari negara ini, maunya dari orang lokal aja. Jadi kita pelajari juga budaya-budayanya, ataupun nanti ada hari-harinya yang nggak boleh ada kegiatan, misalkan bulan puasa dikurangi kegiatannya. Masyarakat ya, tenaga kerjanya tim nggak boleh makan atau mengadakan apa, lebih menyesuaikan dengan keadaan daerah sih. Yang keempat, Kesmas potensi munculnya penyakit dan jenis penyakit. Di sini harus dianalisis juga, dengan bikin kegiatan gini bisa menimbulkan penyakit nggak? Karena ya kalau kita kegiatannya banyak buang limbah udara nih, nanti jadi penyakit apa, penyakit kulit atau penyakit apa di limbahnya dibuang sungai, nanti mengakibatkan kena penyakit lah. Kemudian bab 6-nya perkiraan dampak besar penting. Perkiraan dampak besar dan penting masing-masing tahap kegiatan, penentuan arti penting perubahan kualitas lingkungan, penentuan dampak. Oh ini lebih ini dampak besar ya, dampak penting, ataupun ini bukan dampak yang merusak sih, mungkin ini dampak yang bagusnya. Dengan adanya PT itu apa sih dampak penting yang akan ditimbulkan bagi masyarakat. Nah, dilihat juga tuh, oh dampaknya ini kita akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kita juga akan meningkatkan taraf pendidikan. Dengan adanya itu banyak beasiswa yang diberikan kepada anak-anak situ supaya dia lanjut sekolah, ataupun di sini kita membina usaha-usaha ekonomi mikro masyarakat ya. Jadi masyarakat itu dibina supaya lebih jago dalam pemasaran, atau mereka bantu memasarkan hasil-hasil produk masyarakat. Jadi lebih dengan ada DBT itu apa sih yang akan meningkatkan usaha mereka. Nah, kemudian juga evaluasi dampak. Evaluasi dampak itu, nah dampak yang penting itu ya diutamain ini kode sih. Mungkin ya dampak yang berpositif, ada dampak plus minus, ada juga dampak yang minus minus, ada juga yang plus saja, mungkin dampak yang bagus lah gitu. Ya, ada kode-kodenya nih, kode-kode AMDAL. Pokoknya dibedakan 4 jenis dari sisi dampak ya, kayak saya bilang tadi, dampak positif, dampak negatif, dampak positif dan negatif, dan dampak yang betul-betul negatif. Kemudian bab 8-nya daftar pustaka. Oke deh, materinya sampai di sini aja. Nanti mungkin kita ketemu lagi di pertemuan 15 ya, pertemuan akhir. Ada yang mau ditanyain nggak nih dari materi ke-14 nih? Oh, ini lebih ke cara penyusunan dokumennya sih. Nah, misalkan nih suatu saat ya, usaha-usaha kecil bikin AMDAL ya, setidaknya kita udah bisa bikin sendiri. Misalkan saya nih mau buka warkop atau apa, nah bikin AMDALnya, bisa AMDAL ya, AMDAL kayak gitulah. Maksudnya saya nanti buang limbah airnya ke sini, saya juga nanti bikin meningkatkan tambah tenaga kerja, saya pakai karyawan. Itu juga saya juga dengan adanya kedai saya, orang bisa jualan juga, jualan martabak, mungkin meningkatkan ekonomi. Itu yang kalau kedai biasa. Misalkan kalau buka yang kayak kedai perikanan, misalkan lebih ke bikin KJA lah, kalian susun aja dokumen AMDALnya. Nah, sebenarnya apa ya, kalau misalkan nggak ada pandemi gini, bisa deh contohnya, coba kalian bikin dokumen AMDAL kalau bikin usaha perikanan. Tinggal kita pergi ke tempat yang ada kerabanya atau apa, tinggal kalian isi aja form-form yang udah kayak saya jelasin di 100 yang harus 100 sih, kita ambil sedikit aja, ada slide-nya saya copy paste di sana, kalian ambil yang penting-pentingnya aja. Cuman ya karena keadaannya kayak gini ya agak susah juga sih kita mau lapang. Kayak saya bilang di kelas tadi, jangankan kita menghindari siswa yang sakit, kadang pun yang sakit dosennya. Kayak saya nih, apa tuh agak-agak kurang sehat, jadi agak masih belum berani sih kalau banyak digerak. Oke, ada yang tanyain nggak? Kalau ada bilang ada, kalau nggak ada juga nggak apa-apa sih. Karena kan nggak bertanya itu nggak wajib sih, cuma kita sebagai dosen gimana caranya mahasiswa bertanya. Cuman kalau saya keadaannya nggak mungkin nih, kalau lagi enaknya nanya tuh pas lagi jelasin nanya, oh Hafni ini pengertiannya kayak mana, oh Dewi kayak mana, gini-gini. Cuman kalau kita kebanyakan kayak gitu, jaringan nggak bagus, wah susah kali itu. Slide nggak kelihatan Pak, slide nggak kelihatan, materi kebanyakan tanya materinya nggak selesai. Makanya saya nanyanya di ujung. Memang kalau nanya di ujung, oh ya siapapun mahasiswa pasti pingin cepat beres lah. Kelemahannya gitu. Alah, tapi apa sih kamu bertanya? Tanya aja.
kalau enggak juga nggak apa-apa, kayak baca-baca, kalian pelajari lagi atau apa kan. Makanya saya ngajar nih, saya record nih kalau lagi ada wifi atau apa, tinggal diputar aja, oh gini Bapak tuh. Oh Bapak tuh bilang salah, nggak sesuai gini. Apa? Kalian komen aja Pak, salah bilang Bapak tuh. Karena itu biasa sih. Yang kayak betul kali pun ya, itu udah hebat kali. Tapi usahain betul maksudnya. Kalau saya ngajarin yang muka juga nggak mungkin lah. Nah gitulah, saling koreksi. Karena kan nggak selamanya harus dosen itu koreksi mahasiswa. Tapi kalau mahasiswa yang koreksi dosen juga ya nggak apa-apa. Itu kan karena kita sama-sama lagi belajar. Jadi di sini kalau keilmuan itu bukan dia karena udah lama belajar dia jago. Dia tuh siapa mau baca update terbaru. Jangan sampai kok kayak saya tuh baca ini yang lama-lama terus tahun-tahun kapan. Pas kalian baca yang baru, apalagi baca luar negeri, kalian ya pasti lebih unggul pada saya. Nah, gitulah aja, jangan takut buat ngoreksi misalkan dosen presentasi. Nah, gitu. Oke, ada yang mau tanyain? Ada yang tanyain nggak? Dewi ditanyain nggak? Dewi bukan Dewi nih, Listi. Namanya Dewi tapi itu bukan Dewi. Pak Listi Nah, ada? sama Kak sama Dewi. Ada yang tanyain nggak? Nggak ada Pak kalau Listi. Ada ya. Si Dewi ada nggak? Listi nggak ada. Ada yang tanyain Dewi nggak? Nggak ada Pak. Oh nggak ada. Afni gimana? Ada yang tanyain lagi atau enggak? Afni? Nggak ada. Kalau Cut mana Cut? Si Cut mana Cut nih? Tadi bahasanya ada si Cut nih. Icut Ahmad ada, karena dia Icut sama Ahmad nih dia ikut kuliah pagi masalah saya. Dari pagi. Ahmad sama Icut gimana? Ataupun udah capek mereka ya? Dari pagi soalnya. Iya Pak, soalnya suara Bapak putus-putus, jaringan itu nggak bagus. Jaringan Pak saya juga nih kurang pas saya. Apa namanya? Pas saya ambil recordingnya pasti ngelek-ngelek nih. Nah, udahlah, penting udah usaha kan. Ahmad udah nggak ada lagi ya. Tapi Ahmad ada kok tadi. Oke lah kalau nggak ada lagi. Sekian dulu materi dari saya. Semoga materi ini bermanfaat. Dan saya juga mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata atau bahasa atau gaya yang kurang mengenakan. Saya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.